Nabi Musa yang ketika diutus oleh Allah diperintahkan membebaskan orang-orang Bani Israel di Mesir. Kenapa orang Bani Israel banyak di Mesir? Karena salah satu anak dari Nabi Yakub itu Nabi Yusuf pernah menjadi raja di Mesir. Maka sejak Nabi Yusuf kemudian mendapatkan mandat menjadi pemimpin di Mesir, seluruh keluarga Bani Israel berpindah ke Mesir. Ya, yang tadinya ada di Yerusalem itu berpindah. Kita juga sering begitu. Kalau ada saudara kita yang di pejabat di Jakarta misalnya, biasanya nanti keluarga kita yang di daerah pada nyari kerja pindah rumah di sekitar saudara yang di pejabat. Demikian juga waktu itu pada saat Nabi Yusuf menjadi raja di Mesir. Karena kebetulan di saat bersamaan negeri Sam itu sudah dalam kondisi paceklik, sehingga ada bermigrasi semuanya. Tapi begitu Nabi Yusuf wafat, meninggal, ya, orang-orang Mesir tidak rela negerinya dipimpin oleh non-pribumi. Ini bahasa kita sekarang. Orang-orang Mesir tidak rela, keturunan Fir'aun tidak rela negerinya dipimpin oleh non-pribumi. Kan Bani Israel cuma ini pendatang. Maka sejak itulah kemudian mereka menindas Bani Israel, sehingga Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membebaskan mereka, mengembalikan mereka ke tanah kelahirannya di Palestina. Sehingga sekalian, pada saat Romawi dipimpin oleh Julius Caesar, ini sangat terkenal ya, Kaisar Romawi yang sangat terkenal, kemudian menaklukkan Mesir pada saat Mesir diperintah oleh Ratu Cleopatra. Maka sejak itulah wilayah Mesir dikuasai oleh orang Romawi. Pada saat kemudian Romawi berpindah ke Romawi Timur di Istanbul, maka wilayah ini pun menjadi wilayah yang tetap dikuasai oleh Romawi, tetapi kemudian mengalihkan agamanya menjadi agama Kristen. Itulah kenapa kita sekalian di Mesir ada sekte atau aliran Kristen yang namanya Kristen Koptik. Di Mesir ada aliran Kristen namanya Kristen Koptik. Pakai K depannya. Kalau nggak pakai K jadi Koptik. Kalau Koptik kacamata. Kenapa namanya Koptik? Karena dulu daerah Mesir, di samping yang kita kenal namanya Mesir, dulu sering disebut sebagai negeri Kiptia. Negeri Kiptia ini atau orang Eropa namanya Egypt. Negeri Kiptia inilah yang kemudian ketika mereka ditaklukkan oleh orang-orang Romawi, penguasanya beragama Kristen, mereka pun sebagian kemudian memeluk agama Kristen. Nah, pada saat itu kemudian, pada saat umat menaklukkan Syam, orang-orang Romawi yang ada di Mesir melakukan provokasi, ya, untuk merebut kembali wilayah Syam. Makanya kemudian umat sekalian, karena mereka mengkhawatirkan keselamatan kaum muslimin di Syam, maka akhirnya umat pun mengutus salah satu panglima besarnya yaitu Amr bin As untuk masuk ke wilayah Mesir. Dan dalam waktu yang tidak begitu lama, maka kemudian Mesir itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Hanya sekitar 1,5-2 tahun setelah penaklukan Syam. Jadi Syam sudah dikuasai oleh Umar, Mesir juga. Sehingga dominasi Romawi, dominasi Kristen yang ada di wilayah Timur Tengah habis. Dan ini menjadi ketakutan besar Romawi. Sehingga di peta dunia waktu itu kekuatan menjadi 3. Ya, di barat ada kekuatan Romawi, di timur ada kekuatan Persia, dan di tengah-tengah ada kekuatan baru yang bernama bangsa Arab. Sebetulnya ketakutan barat terhadap kaum muslimin tidak hanya terjadi di era Umar. Diawali pada saat Rasulullah masih hidup di peperangan yang sangat besar namanya Perang Mu'tah. 3.000 pasukan kaum muslimin berhasil
berhasil mengalahkan pasukan Romawi yang berjumlah 200.000. Kejadiannya di negeri Yordan yang sekarang. Kemudian terjadi lagi pada era Rasulullah juga di era yang namanya Perang Tabuk. Ya. Orang-orang Eropa, orang-orang Romawi kemudian berusaha mengambil alih lagi wilayah-wilayah mereka yang diislamkan oleh kaum muslimin. Kemudian dikejar oleh pasukan Rasulullah, tidak terjadi peperangan karena mereka lari dan akhirnya melakukan perjanjian damai. Sudah dimulai sebetulnya di era itu. Tetapi bahwa kaum muslimin benar-benar menguasai wilayah Romawi itu terjadi di era Umar bin Khattab. Yang terakhir, setelah wilayah Romawi ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, maka ini menjadi ketakutan yang besar bagi orang-orang Persia yang berada di timur. Ya, jadi kalau Syam itu di Syria, yang disebut sebagai wilayah Persia itu adanya di Irak dan Iran. Ya, Persia itu adanya di wilayah Irak dan Iran. Irak dan Iran itu bersebelah, Irak itu bersebelah persis dengan Syria. Jadi kalau gempa di Turki kemarin di kota Gaziantep itu perbatasan dengan Aleppo, perbatasan dengan Syria. Ya, kalau ke timur sedikit lagi, naik bis sekitar 6 jam itu sudah bisa nyebrang ke negeri Irak. Kalau dia 12 jam sudah sampai ke ibu kotanya Irak, namanya Baghdad. Jadi ada bis sekali. Kalau lewat darat dari Turki sampai ke Irak itu ada bis. Saya kebetulan beberapa kali lewat daerah situ, jadi ada apa? Jadi kalau di kita kan bis itu akap ya, antar kota antar provinsi. Kalau di sana bis itu antar kota antar negara. Ya, jadi ada bis dari Baghdad menuju ke Istanbul naik bis. Saya nggak kebayang berapa hari, mungkin kayak dari Jakarta ke Medan. Bisa 2 malam. Dan itu banyak, karena memang lebih murah daripada naik pesawat. Dan sekalian dari ke sini, jadi Persia pun merasa khawatir dengan jatuhnya Syam dan jatuhnya Mesir ke tangan kaum muslimin. Karena mereka juga melakukan provokasi, serangan-serangan kecil di wilayah perbatasan. Akhirnya Umar perintahkan sudah, ya, dikirimkan ekspedisi untuk kemudian sampai ke negeri Persia. Sehingga jatuhlah Persia. Perbedaannya jemaah sekalian, kalau wilayah Syam dan wilayah Mesir takluk di bawah Umar bin Khattab, tapi pusat kekuasaan Bizantium, pusat kekuasaan Romawi Timur itu masih tetap berdiri di Konstantinopel. Ya, ibarat kata Indonesia pernah kehilangan Timur, lepas, tapi Indonesia tetap ada, Jakarta tetap aman. Apalagi Jakarta, Kupang yang tetap ada aman. Ya, ini gambarannya bahwa Umar berhasil menaklukkan Syam, satu provinsi lepas dari Romawi. Umar berhasil menaklukkan Mesir, satu provinsi lepas dari 2 provinsi besar di wilayah Timur Tengah lepas. Tetapi Bizantium, pusat kekuasaannya di Konstantinopel masih tetap ada. Bizantium benar-benar selesai. Sejarah Romawi itu benar-benar selesai nanti di era Turki Utsmani. Ya, pada tahun 1453, 800 tahun setelah Umar bin Khattab. Sehingga walaupun mereka takluk, tidak menjadi kekhawatiran besar. Tetapi tidak dengan Persia dan sekalian. Persia yang ribuan tahun berjaya